Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Black Summer yang memiliki 2 season yang berjumlah 16 episode. Film ini menceritakan sebuah awal kiamat zombie yang kelam. Beberapa orang asing bersatu menghimpun kekuatan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan kembali ke orang yang mereka cintai. Di tengah wabah zombie yang ganas dan bisa membunuh mereka kapan saja. Untuk mengetahui kisahnya, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Dibuka dengan kompleks perumahan yang sangat sepi. Terlihat mobil-mobil ditinggalkan begitu saja di jalanan. Di dalam sebuah rumah terlihat Patrick dan Rose yang tengah mengawasi jalanan dari jendela. Setelah kondisi aman, Patrick dan Rose segera berkemas lalu mengajak anak mereka yang bernama Anna untuk bergegas keluar. Rose masuk ke kamar Anna dan membantu mengemasi barang-barangnya. Setelah selesai berkemas, Rose segera mengajak Anna keluar. Patrick meminta istri dan anaknya itu untuk tetap berjalan bersama. Jalanan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian menuju truk militer untuk dievakuasi. Para militer berjaga sambil memeriksa satu persatu orang yang hendak dievakuasi guna memastikan semuanya dalam kondisi yang sehat. Keluarga Patrick mengantri bersama orang lain dan meminta Anna untuk mengantri di depan. Terlihat Patrick dan Rose berbisik-bisik seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tiba giliran Anna untuk diperiksa duluan. Anna berhasil lolos pemeriksaan dan naik ke dalam truk. Namun kedua orang tuanya terhenti. Saat tengah digeledah, Patrick refleks mengerang kesakitan saat tentara itu memeriksa perutnya. Tentara itu lalu menanyakan apakah Patrick terluka. Tentara itu meminta Patrick melepaskan seluruh pakaiannya. Patrick sempat menolak karena ia memakai berlapis-lapis pakaian. Namun karena tersudut, Patrick akhirnya membuka jaketnya dan menunjukkan bahwa ia memang tidak terluka. Tidak habis akal, militer yang memeriksa Patrick itu membuka kaos yang Patrick pakai dan menemukan sebuah luka yang diperban di perut Patrick yang dicurigai adalah gigitan zombie. Rose berusaha memohon kepada para militer itu untuk diizinkan ikut truk evakuasi karena anaknya sudah ada di sana sendirian. Hal ini mengakibatkan Patrick dan Rose terpaksa meninggalkan Anna seorang diri di truk. Karena kondisi semakin kacau dengan adanya pesawat-pesawat yang datang menembaki kawasan itu, Patrick dan Rose segera berlari mencari tempat berlindung. Mereka menemukan sebuah rumah dan segera berlindung di dalamnya. Patrick memeluk Rose berusaha menenangkannya dari situasi di luar yang mengerikan. Rose menangis karena menyesal meninggalkan Anna seorang diri. Namun di sisi lain ia juga tidak bisa meninggalkan Patrick yang tengah sakit sendirian. Rose mengatakan bahwa mereka harus segera menyusul Anna setelah Rose mengobati luka Patrick. Perdebatan pun terjadi karena Patrick tahu mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion evakuasi karena Patrick terluka. Ia ingin Rose melanjutkan perjalanannya sendiri menyusul Anna. Namun Rose tidak bisa meninggalkan Patrick. Setelah menenangkan Patrick, Rose lalu pergi ke dapur untuk mengambilkan air minum. Belum sempat menemukan air, Rose mendengar suara gaduh yang membuatnya khawatir. Ia mengambil pisau dan kembali ke dalam. Rose melihat ceceran darah di lantai dan rupanya Patrick sudah berubah menjadi zombie. Rose sempat berlindung di kamar mandi sebelum akhirnya keluar dari rumah itu. Tak butuh waktu lama untuk Patrick mengejar Rose. Patrick terus mengejar Rose hingga akhirnya Rose menemui jalan buntu. Ia berusaha memanjat pagar untuk melarikan diri. Namun Patrick terus berusaha meraih kaki Rose. Tak lama datang seorang pria berpakaian militer bernama Spears yang menembaki Patrick dan menyelamatkan Rose. Dengan lemas, Rose turun dari pagar dan memeluk Spears yang sudah menyelamatkannya itu. Rose lalu meminta bantuan Spears untuk membawanya ke stadion, menyusul putrinya yang sendirian.
Adegan beralih ke seorang bernama Ryan yang tengah di jalan yang dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian ke sana kemari. Mendadak ia melihat seorang wanita yang terluka di tengah jalan yang ditinggalkan begitu saja oleh seorang pria. Ryan nampaknya ingin membantu wanita itu karena belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun seorang wanita bernama Kyung Sun segera mengajak Ryan berlari dari sana dengan bahasa Korea. Ryan terus mengikuti arahan Kyung Sun berlari mencari tempat berlindung. Setelah berlari jauh, mereka akhirnya masuk ke sebuah rumah. Di sana terlihat seorang pria dengan senapannya yang tengah menyandera 3 orang lain. Pria itu tidak menerima kedatangan Kyung Sun dan Ryan. Ia mengusir Kyung Sun dan Ryan dengan mengacungkan senapannya. Keduanya pun segera berlari mencari tempat berlindung yang lain. Adegan berlanjut ke seorang wanita bernama Barbara yang tengah mengendarai mobilnya berbekal selembar peta menuju stadion. Ia menghentikan mobilnya untuk melihat peta. Lalu seorang pria menghampiri mobilnya meminta tumpangan. Pria itu mengatakan bahwa ia mempunyai keluarga dan ingin ikut dengan Barbara ke stadion. Pria itu bahkan menanyakan bagaimana jika kondisi yang dialaminya itu menimpa Barbara di mana ia dan keluarganya sedang terancam bahaya. Barbara menolak pria itu, namun pria asing itu terus meyakinkannya bahwa akan berbahaya sendirian mengendarai mobil di tengah situasi yang kacau. Pria itu bahkan menawarkan makanan kepada Barbara demi bisa ikut dengannya. Dengan rayuan maut pria bernama Ben itu, Barbara akhirnya luluh dan bersedia memberikan tumpangan kepadanya. Barbara sempat memastikan bahwa Ben benar-benar orang baik dan akan mengantarnya ke stadion. Ben bahkan bersumpah sebelum akhirnya Barbara mempersilahkan Ben untuk mengambil alih kemudi mobil itu. Namun setelah Ben masuk, Ben malah mengusir Barbara keluar dan mengancam akan melukai Barbara jika ia tidak mau keluar. Setelah Barbara keluar, seorang pria lain datang memukuli Ben. Barbara segera masuk ke mobilnya kembali dan menyaksikan Ben dihabisi oleh pria tersebut. Adegan beralih ke sepasang sejoli yang sedang bingung hendak pergi kemana. Pria itu membuka petanya sembari mencari jalan. Di tengah kebingungan, mendadak sebuah mobil menabrak si wanita. Pria itu sempat memaki mobil yang telah menabrak kekasihnya meskipun mobil itu hanya melewati mereka begitu saja. Melihat kekasihnya yang sekarat, sang pria terpaksa meninggalkannya. Wanita itulah yang sebelumnya Ryan lihat sebelum dia bertemu Kyung Sun. Tak lama setelah kepergian Ryan dan Kyung Sun, wanita itu berubah menjadi zombie dan bangkit untuk mengejar orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa disimpulkan jika mereka mati, mereka akan berubah menjadi zombie. Kita masih belum tahu wabah apa yang menyerang mereka. Wanita itu terus mencari manusia untuk ia jadikan mangsa. Meskipun sempat ditembaki, ia akhirnya berhenti berlari setelah mendapat seorang mangsa. Pria itu adalah teman Lance. Lance yang panik seketika langsung meninggalkan temannya yang menjadi mangsa zombie tersebut. Adegan dilanjutkan oleh pria bernama Spears yang telah menolong Rose di adegan sebelumnya. Ia rupanya adalah seorang kriminal yang sedang diamankan oleh para militer. Setelah dimasukkan ke dalam sebuah rumah, pria bernama asli Julius itu ditinggalkan dengan seorang militer setelah 2 militer yang lain pamit pergi untuk mencari transportasi. Melihat situasi yang lengah, Julius memulai aksinya untuk melumpuhkan Spears, seorang tentara yang menjaganya. Julius mulai mengajak Spears berbincang, memantik amarah Spears. Julius juga berkata bahwa Spears hanya menjadi pesuruh di militer. Julius lalu mengatakan bahwa ia tahu di mana Spears bisa mendapatkan jutaan dolar uang tunai daripada Spears hanya menjadi pesuruh di militer. Sayangnya Spears tidak tertarik dengan tawaran Julius. Julius lalu berdiri dari duduknya dan mengatakan bahwa ia ingin kencing. Spears mempersilahkan Julius untuk kencing di sudut ruangan. Julius meminta izin untuk memindahkan tangannya ke depan atau Spears harus memegang penisnya agar ia bisa kencing. Julius lalu berkata bahwa ia tidak bisa kencing di pojok ruangan dan memohon agar Spears mengizinkannya ke toilet. Dengan menodongkan pistolnya, ia terus mengikuti Julius ke kamar mandi. Setelah menemukan kamar mandinya, Julius meminta bantuan Spears untuk membuka kloset. Namun itu adalah jebakan. Julius lalu membunuh Spears.
dan ia mendapatkan seragam tentara bertuliskan nama Spears yang sekarang bersama dengan Rose. Adegan dilanjutkan di gerbang masuk kompleks yang dijaga ketat oleh militer. Di sana terlihat Spears bersama Rose dan Kyung-sun bersama Ryan yang berusaha mendesak masuk ke dalam. Spears yang memakai seragam tentara pun ditolak masuk karena pintu masuk tersebut ditutup untuk siapapun. Kekacauan terjadi karena banyaknya orang yang berusaha masuk ke dalam. Kyung-sun berhasil masuk dan langsung berlari ke dalam. Tak lama pertahanan gerbang pun berhasil dibobol oleh banyaknya massa yang datang. Mereka langsung berlari mencari tempat berlindungannya masing-masing. Terlihat Kyung-sun disusul beberapa orang di belakangnya melihat sebuah mobil yang hendak pergi. Kyung-sun berhasil masuk ke dalam mobil yang rupanya adalah mobil Barbara. Sementara Spears, Rose, dan yang lain tidak bisa masuk. Rose lalu mengajak Ryan dan seorang pria lain untuk bergabung bersamanya dengan Spears. Keadaan canggung di dalam mobil Barbara mengingat ketiganya tidak saling mengenal. Si sopir bernama William Veles berusaha menenangkan Kyung-sun dengan mengatakan bahwa ia tidak akan memperkosa Kyung-sun. William meyakinkan Kyung-sun bahwa ia adalah orang yang baik dan mempunyai keluarga di Texas. Di sana William baru menyadari bahwa Kyung-sun tidak bisa berbicara bahasa Inggris. William lalu memberikan air minum kepadanya. Setelah meminumnya, Kyung-sun memberikan air itu kepada Barbara yang duduk di kursi belakang. William lalu bergantian menanyai kondisi Barbara. Barbara mengatakan bahwa ia juga punya keluarga di pantai timur, namun ia berjanji tidak akan merepotkan William karena ia berhasil bertahan hidup setelah ditinggal suaminya. Khawatir akan ditelantarkan oleh William, Barbara bahkan menunjukkan perhiasan yang ia pakai di tangannya dan menjelaskan bahwa ia kenal orang-orang yang bisa membantu mereka dengan membayarnya. William menenangkan Barbara dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menelantarkan Barbara. William meyakinkan bahwa mereka harus saling percaya dan menjadi orang yang baik. William lalu bertanya ke mereka apakah memiliki pistol. Karena keduanya tidak ada yang membawa pistol, William meminta Kyung-sun memeriksa penyimpanan di depan tempat duduknya. Sayangnya tidak ada pistol juga di sana. William lalu meminta Barbara membuka petanya, namun Barbara kehilangan kacamatanya, membuatnya tidak bisa membaca peta dengan baik. Kyung-sun segera mengambil alih peta itu dan mulai memberikan petunjuk kepada William. Menariknya, Kyung-sun memberikan petunjuk dengan menggunakan bahasa Korea, sementara Barbara dan William hanya berusaha menerka apa maksud Kyung-sun. Setelah berada di jalan yang benar, Kyung-sun memberikan kembali peta Barbara. Kyung-sun lalu melihat mobil hitam yang terus mengikuti mereka di jalan seberang. Kyung-sun berusaha menjelaskan kepada William bahwa mobil itu pasti ingin meminta bensin kepada mereka. Pendapat Kyung-sun itu dibenarkan oleh Barbara, membuat William lalu memutar otak untuk menghindari mobil hitam itu. William akhirnya mengambil jalan lain demi menjauhi mobil hitam itu. Adegan berlanjut ke tim Spears dan Rose yang tengah berjalan. Mereka berpapasan dengan dua orang yang sedang berada di dalam mobil. Tampaknya kedua orang itu adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Rose ingin menawarkan bantuan kepada mereka, namun salah satu dari mereka malah mengacungkan senapannya, membuat Rose tidak jadi menolong mereka. Langkah mereka kembali terhenti saat melihat dua orang yang sedang dikejar seorang zombie. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bersembunyi sambil memperhatikan mereka menjadi mangsa zombie itu. Ryan berdiri dan ingin membantu mereka, namun Rose segera menarik Ryan. Mereka tidak bisa menolong siapapun dalam kondisi seperti itu, karena justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Kembali ke mobil Barbara, di mana kondisi sedikit gaduh karena William ingin keluar dari jalan yang rusak itu. Sementara Kyung-sun ingin tetap mereka mengikuti peta yang ia baca. William lalu merebut peta di tangan Kyung-sun dan mengatakan bahwa meskipun mereka akan keluar dari jalur awal, mereka tidak akan tersesat karena ia tahu betul jalanan di sana. Barbara lalu meyakinkan Kyung-sun dan memintanya mempercayai William. Kekacauan tidak berhenti di sana, karena setelah William masuk ke jalan kecil, orang-orang yang ada di sana melempari mobil mereka bahkan hingga kacanya pecah.
William terus melajukan mobilnya, meskipun orang-orang di sana terus melempari mereka hingga akhirnya William menabrak sebuah troli yang melintas di depan mobil mereka. Seorang wanita bahkan terus berlari dan melempar minyak ke arah belakang mobil Barbara, membuat apinya menyala. Tak lama setelah berhasil keluar dari area itu, William merasa ada sesuatu yang tersangkut di mobilnya. Kyung-sun lalu meminta William menghentikan mobilnya itu. Kyung-sun keluar dengan hati-hati setelah William dan Barbara meyakinkannya bahwa mereka tidak akan meninggalkan Kyung-sun di sana. Saat mengecek di roda belakang mobil, Kyung-sun menemukan sebuah sepeda kecil tersangkut di sana. Ia lalu segera mengambil sepeda itu dari ban mobil. Mendadak seorang zombie berlari ke arah mobil, membuat mereka dan Barbara teriak meminta Kyung-sun segera kembali ke mobil. Kyung-sun melanjutkan usahanya hingga akhirnya sepeda itu berhasil keluar dari ban mobil. Ia segera masuk ke mobil, namun zombie itu berhasil meraih bagian belakang mobil mereka. William melanjutkan mobilnya sambil berusaha menjatuhkan zombie itu dari mobilnya. Tak lama zombie itu menghilang, membuat ketiganya berpikir mereka sudah aman. Rupanya zombie itu masih ada dan berada tepat di kaca depan William. William terus berusaha melepaskan zombie itu dari mobilnya, namun zombie itu malah memecah kaca samping sopir dan berusaha menyerang William. William meminta Kyung-sun mengambil palunya untuk melumpuhkan zombie itu. Kyung-sun dengan berani keluar melalui jendela mobil dan memukuli zombie yang ada di atap mobilnya. Zombie itu akhirnya berhasil mati setelah William menabrak dan melindasnya. William tampaknya menyesal karena tidak mendengarkan Kyung-sun dan tetap memilih keluar dari jalanan rusak tadi. Untuk menenangkan suasana, Kyung-sun menawarkan makanan ringan kepada Barbara dan William. Mereka lalu berbagi pengalaman tentang zombie yang pertama kali mereka lihat. William mengatakan bahwa sejauh ini, zombie yang ia bunuh tadi adalah pertama kali ia lihat dengan posisi sedekat itu. Barbara lalu menceritakan pengalamannya di mana ia sempat dikejar zombie. Barbara berpikir bahwa zombie itu tadinya adalah manusia sama dengan dirinya. Namun setelah berubah, manusia itu kini lebih mirip dengan anjing gila. Di tengah perbincangan Barbara dan William, Kyung-sun menyela karena ia berpikir William salah jalan. Ia mengeluarkan petanya kembali dan berusaha menjelaskan kepada William yang sudah menghentikan mobilnya. Mendadak, mobil hitam yang sedari tadi mereka hindari kembali menyusul dan kini sudah ada tepat di belakang mereka. Barbara yang melihatnya segera memberitahukan kepada William dan Kyung-sun. Mereka terdiam beberapa saat karena bingung harus melakukan apa. Hingga akhirnya William memutuskan untuk kembali melajukan mobilnya. Mobil hitam itu nampaknya terus membuntuti mereka. William lalu memacu kendaraannya dengan cepat guna menghindar dari mobil hitam itu. Namun Barbara terlihat semakin panik karena mobil hitam itu tetap ada di belakang mereka. Seketika adegan berubah menjadi adegan kebut-kebutan di kompleks perumahan. Akhirnya mobil hitam itu berhasil berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Dan Kyung-sun langsung memberikan arahan kepada William untuk bersembunyi sejenak dari mobil hitam itu. Mobil hitam itu benar-benar kehilangan jejak mereka karena mobil itu hanya melintas begitu saja. Kepanikan mereka tidak berhenti di situ karena mendadak datang dua orang mengetuk kaca mobil mereka. Kedua orang itu meminta bantuan dan berjanji akan memberikan mereka makanan juga air jika mereka bersedia membantunya. Namun William meninggalkan mereka begitu saja. Barbara melihat kedua orang itu yang terus mengejar mereka meskipun mobil terus melaju kencang. Setelah keluar dari gang itu, William kembali memastikan kondisi Barbara dan Kyung-sun baik-baik saja. Kyung-sun tampak memegangi kalung yang ia pakai, membuat William lalu menanyakan foto siapa di dalam kalung itu. Rupanya itu adalah foto ibu Kyung-sun. Diketahui bahwa ibu Kyung-sun masih hidup dan Kyung-sun ingin menemukannya. William mengatakan bahwa Kyung-sun pasti akan menemukan ibunya itu di stadion.
William kembali membuka obrolan untuk mencairkan suasana. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu ia baru saja memasang tiang listrik di jalan yang ia lalui itu, dan kini keadaan berubah dengan cepat. William lalu memperkenalkan dirinya kepada Kyung-sun, dan Barbara yang ketiganya kemudian saling berkenalan. Beralih ke Spears dan Rose yang masih berjalan bersama Lance dan Ryan. Mereka kembali bertemu dengan mobil yang sebelumnya mereka temui. Anehnya mobil itu kini berisi orang-orang yang berbeda, hanya menyisakan anak perempuan yang tadi mereka temui. Rose mengkhawatirkan anak tersebut, namun mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa karena mobil itu melaju begitu saja melewati mereka. Adegan kembali memperlihatkan Barbara, William, dan Kyung-sun. Nampaknya suasana kini semakin tenang karena Barbara dan Kyung-sun terlihat menyanyi bersama sementara William mengemudi sambil minum-minum. Sayangnya suasana damai itu tidak bertahan lama karena mendadak mobil hitam kembali datang menyenggol mereka. Mobil hitam itu terus menyudutkan mobil Barbara, membuat William kesal dan memaki pengemudi mobil hitam itu. William memasang sabuk pengamannya dan meminta Kyung-sun memasang sabuknya juga. William lalu menginjak penugas mobilnya dan menabrak sisi belakang mobil hitam itu. Setelah puas menabraknya beberapa kali, William menyalip mobil hitam itu sambil terus memaki pengemudinya. Sayangnya karena kurang fokus, William menabrak sebuah truk yang membawa beton. William dan Kyung-sun yang memakai sabuk pengaman hanya terluka dan pingsan di dalam mobil. Sementara Barbara yang duduk di kursi belakang tanpa memakai sabuk pengaman terpental keluar dan tewas seketika menjadi zombie. Kyung-sun dan William masuk ke sebuah restoran dan Kyung-sun meminta William menahan pintunya agar para penumpang di mobil hitam bisa masuk bersama mereka. Terlihat Spears, Rose, Ryan, dan Lance sedang berlari menuju sebuah gedung untuk berlindung. Saat sampai di gerbang, Spears menodongkan pistolnya untuk bersiaga karena terlihat seorang pria tua yang keluar dari dalam. Namun pria itu rupanya hanya lewat begitu saja tanpa memperdulikan kawanan Spears. Rose memberikan isyarat agar Spears bergegas menuju gerbang gedung itu. Mereka berempat lalu masuk ke dalam gedung yang nampaknya merupakan bekas gedung sekolah. Dipimpin Spears, dengan pistolnya mereka masuk pelan-pelan menelusuri gedung. Spears mengatakan bahwa gedung itu terlalu besar, jadi mereka hanya akan mengosongkan lantai itu saja untuk mereka gunakan sebagai tempat beristirahat. Spears memberikan arahan kepada yang lain bahwa mereka harus segera kabur ke pintu keluar jika ada sesuatu yang terjadi dan tidak boleh ada yang berteriak. Spears lalu memecah timnya di mana ia akan berjalan bersama Lance, sementara Ryan akan bersama Rose untuk saling mengecek ruangan yang ada di sana. Di ruangan itu, Spears dan Lance berhasil menemukan stok obat-obatan yang bisa dipakai. Keduanya kembali bertemu dengan Rose dan Ryan yang nampaknya juga mendapat persediaan lain. Rose menghampiri Spears dan mengatakan bahwa gedung itu kosong. Nampaknya para penghuni gedung telah dievakuasi karena seisi gedung itu belum dijarah. Spears lalu mengajak Rose untuk naik ke lantai 2. Mereka berempat masuk ke sebuah ruangan yang berisi banyak alat musik. Ryan hendak memukul sebuah drum, namun Rose segera menghentikannya karena hal itu akan membahayakan mereka. Setelah Rose pergi, Lance menghampiri Ryan dan berusaha menghiburnya dengan mengajaknya memukul pelan drum itu. Hal tersebut membuat Spears naik pitam dan langsung menyeret Lance ke tembok. Rose yang melihat itu langsung menenangkan Spears hingga akhirnya Spears melepaskan Lance. Setelahnya Rose meminta Ryan dan Lance beristirahat sementara ia duduk berbincang dengan Spears. Di sana Rose menceritakan kenangannya dengan anaknya yang bernama Anna. Adegan pun dilanjutkan saat Spears dan Rose terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Spears langsung mengeluarkan pistolnya untuk bersiaga. Spears juga meminta Rose untuk membangunkan Lance dan Ryan.
Rose dan Spears berpikir bahwa mereka mungkin adalah orang yang berhasil bertahan hidup seperti mereka. Setelah naik ke atas, mereka menelusuri sebuah lorong dan menemukan seorang gadis kecil di ujung lorong. Spears hampir menembaknya jika Rose tidak menghentikannya. Ryan tampaknya ingin menolong gadis itu karena ia langsung berlari menyusul gadis tersebut. Spears yang lain segera menyusul Ryan, namun setelah berlari mencarinya, mereka tidak menemukan gadis itu. Spears mengatakan bahwa mereka tidak sendirian di sana dan mereka harus pergi. Terjadi perdebatan di sana karena Ryan ingin tetap mencari gadis kecil itu. Spears mempersilahkan mereka untuk tetap di sana jika mereka mau, namun ia tetap ada keputusannya untuk pergi. Mendadak gadis kecil itu kembali muncul. Ryan, Lance, dan Rose ingin menyelamatkan gadis itu karena khawatir gadis itu sendirian di sana. Namun Spears mengingatkan bahwa mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya ada di gedung itu dan bisa saja gadis kecil itu hanyalah umpan untuk mereka. Perdebatan itu selesai setelah Rose mengambil jalan tengah. Rose meminta Spears dan Lance untuk turun ke tempat yang mereka semula, sementara ia dan Ryan akan turun kembali menyisir setiap lantai. Jika mereka tidak menemukan gadis itu, maka mereka sepakat untuk pergi dari sana. 4 serangkai itu pun akhirnya berpencar. Ryan dan Rose sampai ke toilet dan terus mencari gadis kecil tadi. Keduanya terlihat menutup hidung mereka karena merasakan bau yang tidak sedap dari toilet itu. Hingga akhirnya Ryan terduduk lemas setelah melihat ke dalam toilet itu. Rose menanyakan apa yang Ryan lihat, namun Ryan tidak mampu menjelaskannya. Rose lalu berjalan mendekati toilet itu, sementara Ryan berjalan keluar. Setelah melihat mayat-mayat yang terbunuh di dalam toilet itu, Rose seketika muntah. Tak lama ia menyadari bahwa Ryan telah pergi meninggalkannya. Rose segera pergi dari sana dan mencari Ryan. Belum sempat bertemu Ryan, fokus Rose kembali teralihkan setelah mendengar suara rintihan anak kecil. Rose berjalan menuju sumber suara berharap bisa menemukan anak kecil itu. Adegan lalu beralih ke Spears dan Lance yang kembali ke ruangan beristirahat mereka tadi. Di sana Spears dan Lance menyadari bahwa obat-obatan yang mereka kumpulkan hilang, yang berarti ada seorang yang mengambilnya. Lance lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Spears menjawab bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Sayangnya saat keduanya sampai di pintu keluar, pintu itu sudah terkunci. Spears dan Lance lalu kembali bergegas untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mereka hadapi di dalam gedung itu. Spears mengatakan kepada Lance bahwa ia mencari kunci. Sayangnya di ruang bawah tanah itu mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun. Lance yang tidak berhati-hati berjalan melewati sebuah pintu begitu saja yang rupanya sudah dipasangi jebakan. Spears berusaha menghentikan Lance, namun Lance terlanjur melewati pintu itu. Hal itu membuat Lance dan Spears terpisah dan pintu terkunci. Spears sempat memanggil Lance untuk memastikan kondisi Lance baik-baik saja, namun tidak ada jawaban dari Lance. Kembali ke Rose yang masih mencari sebuah suara rintihan anak kecil yang ia dengar. Rose kembali masuk ke toilet lain dan menemukan sumber suara yang ia dengar. Bukan gadis kecil yang ia temukan, justru hanya sebuah pengeras suara yang ada di dalam toilet itu. Setelah Rose membuka pintu toilet itu, suara rintihan dari pengeras suara tersebut kini berubah menjadi suara tertawa yang mengerikan. Merasa telah dipermainkan, Rose pun emosi dan bergegas keluar dari toilet itu. Sayangnya pintu ruangan tersebut terkunci rapat. Suara tertawa itu pun semakin kencang seiring Rose yang berteriak meminta dibukakan pintu. Rose tidak bisa berbuat apa-apa kecuali terus menggedor pintu itu berharap seorang bisa membantunya. Adegan diperlihatkan Ryan yang tengah mencari jalan keluar. Mendapati pintu terkunci, Ryan memutar arah dan bertemu dengan seorang anak kecil. Benar saja anak kecil itu rupanya hanya sebuah umpan. Segerombolan anak remaja dengan senjata lengkap mengepung Ryan. Ryan yang hanya seorang diri hanya bisa pasrah mengikuti perintah remaja-remaja itu. Mereka lalu mengikat tangan Ryan di belakang dan menutupi kepala Ryan dengan sehelai baju.
Ryan lalu dibawa ke sebuah ruangan yang berisi anak-anak lainnya. Di sana para anak-anak rupanya memiliki senjata lengkap berikut persediaan lain. Berlanjut ke Spear yang mendengar suara gaduh anak-anak dan mencari sumber suara itu. Dengan perlahan ia berjalan menuju sebuah pintu ruangan yang terlihat diganjal sebuah balok kayu. Setelah ia membuka pintu tersebut, Rose keluar dari dalamnya dan langsung memeluknya. Spears langsung membawa Rose pergi dari sana. Rose memimpin di depan dan mengatakan bahwa mereka harus menemukan Ryan. Saat tengah menyisir lorong, keduanya terhenti karena mendengar suara gaduh. Mereka kembali berjalan ke ujung lorong dan bertemu dengan segerombolan remaja yang sudah menanti mereka. Spears menurunkan pistolnya dan menyapa kawanan remaja yang tampak tidak ramah itu. Spears yang melihat kawanan remaja tersebut bersenjata lalu memastikan apakah mereka bisa menggunakan pistol yang mereka pegang. Salah satu dari mereka lalu menodongkan pistolnya ke arah Spears dan Rose membuat Spears juga menodongkan pistolnya kembali. Remaja-remaja itu lalu membawa Ryan ke hadapan Spears dan Rose. Mereka mengatakan bahwa Ryan akan mereka lepaskan setelah Spears meninggalkan senjatanya. Spears tentu saja tidak mau menyerahkan satu-satunya pistol yang dibawa itu, membuat Rose langsung berdiri di depannya dan menahan pistolnya. Rose memujuk Spears untuk memberikan pistolnya kepada mereka agar mereka bisa selamat. Spears nampaknya berniat untuk menembaki remaja-remaja itu, sementara Rose terus menahannya. Spears akhirnya melepaskan pistolnya kepada Rose. Rose mengangkat tangannya sambil memegang pistol Spears dan mengatakan bahwa ia akan memberikan pistol itu setelah Ryan dilepaskan. Ryan akhirnya dilepaskan dengan syarat Ryan tidak boleh bergerak atau Ryan akan ditembak. Setelah penutup kepalanya dibuka, Ryan melihat Rose dan Spears yang langsung berlari ke arah mereka. Rose berusaha menghentikan Ryan, namun anak kecil itu langsung menembak Ryan. Setelahnya, kawanan remaja itu pergi meninggalkan mereka begitu saja. Rose dan Spears langsung menghampiri Ryan yang tengah sekarat. Rose terlihat sangat sedih dengan kematian Ryan, namun Spears dengan cepat menarik Rose untuk segera pergi dari sana, karena Ryan akan segera berubah menjadi zombie. Benar saja, tak berselang lama setelah kepergian Rose dan Spears, Ryan berubah menjadi zombie. Ryan langsung mengejar mereka yang tengah mencari jalan keluar. Keduanya masuk ke ruangan-ruangan untuk menghambat Ryan. Namun bagaimanapun, Ryan terus menemukan jejak mereka dan terus mengejarnya. Mereka lalu tiba di ruangan yang luas dan terlibat kejar-kejaran di dalamnya. Spears terus berusaha membunuh Ryan dengan menembakinya. Namun Ryan seolah menjadi monster anti peluru yang tidak mempan ditembak. Tak lama kawanan anak-anak tadi kembali muncul dan menyeraki ketiganya seolah sedang menonton sirkus. Spears sempat dilumpuhkan oleh Ryan, membuat keadaan semakin kacau. Rose dengan cepat mengambil alih pistol Spears dan menembaki Ryan. Setelah Spears bisa kembali bangun, ia segera menarik Rose untuk keluar dari ruangan itu. Mendadak seorang pria membuka pintu itu dari luar dan membantu Rose dan Spears kabur dari sana. Pria tersebut rupanya adalah pria misterius yang sempat Spears lihat sebelum mereka masuk ke gedung itu. Mereka segera memblokir pintu itu dengan bangku yang ada, lalu bergegas pergi dari sana. Spears dan Rose kemudian mengikuti jejak pria misterius tadi keluar dari gedung tersebut. Dari dalam gedung, terlihat seorang anak perempuan yang melihat Spears dan Rose pergi dari sana. Ia lalu kembali memasang kayu untuk mengganjal pintu gedung itu dan seolah memancing mangsa baru untuk datang. Setelah dirasa keadaan di luar aman, Kyung Sun dan William keluar dari tempat persembunyiannya melalui pintu belakang. Mereka keluar dengan hati-hati sambil memastikan kondisi di luar benar-benar aman. Kyung Sun dan William berniat untuk pergi ke arah timur. Namun belum sempat memulai perjalanannya, mereka terpaksa kembali masuk ke tempat persembunyiannya karena dua zombie berlari ke arah mereka. Keduanya kembali ke depan dan duduk bersama tiga orang yang lain yang merupakan penumpang dari mobil hitam. William duduk dan terlihat memaki keadaan mereka saat ini. Adegan berlanjut ke Lance yang kini sendirian di dalam gedung.
ia baru saja sadar dari pingsannya. Lance lalu memanggil-manggil Spears, namun tidak ada jawaban. Pintu yang ada di dekatnya itu masih terkunci, membuatnya harus mencari jalan keluar lain. Lance terlihat menaiki sebuah tangga, lalu masuk ke sebuah ruangan yang terlihat seperti perpustakaan. Karena bingung harus kemana, ia lalu duduk di sebuah sofa dan membaca sebuah buku yang ada di meja. Tak lama Lance kemudian mendengar suara gaduh yang membuatnya seketika gemetar. Namun ia tidak berhenti membaca buku yang ia pegang itu. Lance sangat ketakutan lalu turun dari sofa dan meringkuk di lantai sambil memegang erat bukunya. Suara gemuruh itu terus Lance dengar, bahkan semakin menjadi-jadi hingga akhirnya Lance bangkit dan bergegas keluar dari perpustakaan. Lance menemukan sebuah tangga menuju atap gedung. Di sana ia bisa sedikit tenang meskipun sendirian. Ia melihat sekeliling gedung dari atas sana dan pesawat-pesawat militer terlihat masih berlalu lalang di langit. Karena tidak ada tangga yang bisa ia gunakan untuk turun, Lance lalu nekat turun dari atap itu melalui pipa air yang ada di dekatnya. Tak berhenti di situ, Lance bahkan berani turun ke tanah dengan melompat begitu saja. Setelah berhasil sampai di tanah, Lance bergegas menuju gerbang keluar. Langkahnya terhenti saat ia melihat beberapa anak menembak seorang pria dari atap dan menjatuhkannya. Lance yang panik langsung berlari keluar dari sana menghindari kejaran zombie itu. Lance melihat sebuah pagar kayu dan langsung melompat untuk berlindung di balik pagar itu. Awalnya Lance mengira ia akan aman di sana, namun zombie itu malah menerobos pagar kayu itu begitu saja. Lance lalu berhasil keluar dari pintu depan rumah dan menutup pintu rumah tersebut, membuat zombie nampaknya sedikit terhambat. Lance terus berlari menjaga jarak dari zombie itu. Setelah beberapa saat ia mulai terengah-engah dan berhenti berlari. Tampaknya salah satu tangan Lance terluka, membuat Lance sedikit kesakitan. Lance lalu berhenti di persimpangan jalan, menyadari bahwa ia kini berlari seorang diri dan tidak tahu harus kemana. Lance sempat menemukan sebuah toko dan berusaha masuk ke dalamnya. Namun toko itu terkunci dari dalam. Lance berlari ke ruangan di seberang toko itu dan berusaha meminta bantuan. Namun tidak ada siapapun di dalamnya. Ia lalu kembali bergegas mencari tempat berlindung. Lance bahkan berteriak di tengah jalan berharap ada seorang yang mendengar dan mau menolongnya. Lance lalu berusaha membuka satu persatu pintu mobil yang ada di sekitar jalan itu, hingga akhirnya ia menemukan satu mobil yang tidak terkunci. Setelah masuk ke dalam mobil tersebut, ia mencari kunci mobil di dalamnya. Beruntungnya tak butuh waktu lama untuk Lance menemukan kunci itu. Dengan tangan kanan yang terluka, ia hanya bisa menggunakan tangan kirinya saja. Sayangnya mesin mobil itu sama sekali tidak menyala, membuat Lance kesal dan akhirnya keluar dari mobil. Lance kembali tersenyum setelah melihat seekor anjing berlari di depannya. Setidaknya anjing itu bisa menemaninya. Sayangnya saat Lance memanggil anjing itu, anjing tersebut terus berlari tanpa menghiraukan Lance. Lance yang sedih lalu kembali berjalan menuju sebuah minimarket di dekatnya. Dia sempat terkejut saat pintu minimarket itu otomatis terbuka. Setelah masuk, Lance lalu membawa troli untuk mengambil berbagai makanan dan minuman. Setelah puas mengambil makanan dan minuman yang Lance inginkan, ia membawa trolinya ke meja kasir. Ia kembali menyusuri rak minimarket untuk mencari barang-barang yang lain yang bisa dia butuhkan untuk kehidupannya. Lance terlihat mengambil pembuka kaleng dan gunting, lalu kembali berjalan menuju trolinya. Saat hendak kembali ke trolinya, ia mendengar suara zombie yang masuk ke minimarket itu. Lance segera bersembunyi di balik salah satu rak sambil mengintai zombie. Setelah dirasa aman, Lance pun bergegas menuju pintu keluar. Saat hendak keluar, zombie itu terlanjur melihatnya, membuat Lance sempat kejar-kejaran dengan zombie di dalam minimarket. Lance akhirnya keluar melalui pintu darurat meskipun zombie itu terus tetap mengejarnya. Lance lalu berlari ke sebuah tanah yang lapang yang berisi bus sekolah.
Di sana ia terus kucing-kucingan dengan zombie itu sebelum akhirnya Lance memutuskan untuk naik ke atap salah satu bus sekolah tersebut. Dengan badan yang gemetaran, Lance terus mengawasi zombie itu tidak bisa naik menyusulnya. Lance lalu memilih merebahkan dirinya di atas bus sambil memandangi langit. Beberapa saat kemudian, Lance memberanikan diri untuk melihat ke bawah, memastikan zombie itu sudah tidak menunggunya lagi. Setelah merasa kondisi cukup aman, Lance bangkit dan merangkak menuju bagian belakang bus. Dari atap, Lance melihat bahwa zombie itu masih menunggunya turun di sana. Dengan pelan-pelan, Lance kembali ke depan bus dan turun dengan hati-hati. Belum sempat menyentuh tanah, zombie itu sudah siap menangkapnya. Ia akhirnya kembali naik ke atas bus guna menyelamatkan diri. Tak lama zombie itu berhasil menyusul Lance ke atap. Zombie itu langsung menyergap Lance dan Lance langsung melompat ke samping. Lance masuk ke sebuah van. Ia bergegas ke arah pintu, namun zombie tadi sudah ada di sana menyambutnya. Lance kembali masuk dan keluar melalui jendela. Lance langsung berlari menghindar dari kejaran zombie tadi. Lance lalu masuk ke sebuah bangunan dan menutup pintunya dengan sebuah lemari. Lance yang masih ketakutan lalu menelusuri gedung itu dan melihat kaki zombie yang melewati gedung tersebut. Tak lama zombie itu kembali datang dan menggedor pintu gedung itu, membuat Lance kembali panik. Lance segera bersembunyi di balik sebuah mobil yang terparkir di sana. Lance melihat zombie yang berhasil masuk itu dari kaca spion mobil. Lance lalu masuk ke sebuah ruangan baru. Di sana ia mencari satu persatu pintu yang bisa ia buka. Lance akhirnya menemui jalan buntu saat ia mulai mendengar suara zombie yang semakin keras. Melihat sebuah kapak di dekatnya, Lance langsung mengambilnya untuk berjaga-jaga. Lance kembali keluar dari ruangan itu dengan kapaknya. Saat hendak melayangkan kapaknya ke zombie itu, kapak Lance tersangkut membuat Lance terpaksa harus kembali berlari dari zombie tersebut. Ia melihat seorang yang hendak masuk ke mobil, lalu berteriak meminta tolong kepadanya. Namun kelihatannya orang tersebut tidak menghiraukan Lance yang tengah dikejar zombie. Dengan sisa-sisa tenaganya, Lance merangkak untuk bersembunyi dari kejaran zombie itu. Lance tampaknya tidak punya tenaga lagi untuk berlari. Ia akhirnya berhenti dan bersembunyi di balik rak buku. Saat zombie itu hendak berjalan ke arah Lance, perhatian zombie itu teralihkan ke suara pintu masuk yang terbuka. Terdengar suara tembakan dari arah pintu masuk. Terlihat seorang pria menghabisi zombie yang dari tadi mengejarnya dan berhenti. Lance lalu keluar dari persembunyiannya dan menanyakan kondisi pria yang sudah menolongnya itu. Pria itu menjawab bahwa ia baik-baik saja, namun punggungnya sempat tergigit zombie tersebut. Untuk berjaga-jaga, Lance membawa keramik kecil yang siap ia pukulkan ke pria itu. Setelah mengucapkan terima kasih, Lance memukul kepala pria asing itu dengan keramik yang ia bawa. Dan film pun bersambung.